warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Spirut TK Negeri Pembina dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian marilah salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kemudian pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda semua karena sudah berkumpul di Spilut kita hari ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bunda Lina Erawati. Kemudian perkenalkan nama saya Diana Rahmawati. Di sini saya sebagai pemandu acara kita pada siang hari ini, dan perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina atau yang mewakili, yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif oleh Bunda Lina, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk kita langsung saja ya Bunda, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Negeri Pembina yang akan diwakilkan oleh Bunda Antini. Yang akan diwakilkan oleh Bunda Antini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Bunda Diana Rahmawati SPD yang memberi waktu kepada saya pada siang hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman guru TK Negeri Pembina. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Spilut TK Negeri Pembina dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur yang barokah. Setiap langkah kita bekerja, nanti Allah yang akan membalasnya. Kita mendengar puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa memenuhi undangan Ibu Lina Erawati untuk menyampaikan materi yang Ibu Erawati dalam hari ini adalah mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah, semoga kegiatan pada hari ini yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lina Erawati semoga membawa kita di jenjang berikutnya untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak kita dalam pembelajaran lebih baik dan lebih meningkat lagi. Pada teman-teman semuanya, mohon doanya semoga dalam acara ini nanti berjalan dengan lancar, teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Pesan saya, karena di TK Negeri Pembina ini adalah TK yang sangat baik untuk percontohan di lembaga yang lain, saya minta adanya 2 guru yang sudah melakukan kegiatan guru penggerak, semoga nanti guru-guru yang lain bisa mengikuti seperti guru kita yang 2 ini. Betul ya,
sampai selesai, diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan untuk apapun yang direncanakan oleh Bu Rina Ernawati dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengingat waktu, saya akhiri kata-kata dari saya. Semoga tetap semangat untuk TK Negeri Pembina. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda pembawa acara. Terima kasih kepada Bunda Andini atas sambutannya yang luar biasa ya, sehingga kita bisa semangat hari ini. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti kita yaitu diseminasi budaya positif oleh Bunda Rina Ernawati. Kepada Bunda Rina, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Mohon izin nanti mungkin saya sambil berdiri ya teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini meskipun siang-siang tetapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan diri untuk bisa berkumpul di sini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang dalam ini diwakili oleh Bu Andini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan apa yang telah saya peroleh dan menjadi tugas saya di calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ini menambah wawasan dan sekedar sharing dan menambah wawasan dan bisa kita aplikasikan nanti di pembelajaran kita di lembaga kita ini untuk bisa membawa ke depannya supaya lebih baik lagi. Gitu ya. Baik teman-teman semuanya, supaya lebih bersemangat monggo kita bisa berdiri dulu ya semuanya. Ya biar gak ngantuk. Boleh berdiri dulu sebentar. Ya. Kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu tapi tidak pakai musik, kita cukup nyanyi bersama-sama saja. Lagunya Potong Bebek Angsa bisa gitu. Ya, tapi tidak usah bukan Potong Bebek Angsa, tapi lagunya syairnya kita ganti. Wah, kita baginya ada berapa ya? 1, 2, 3, 3 orang yang sini, bertiga nanti wak-wak. 1, 2, 3 wek-wek. Yang bertiga wok-wok. Wak-wak, wek-wek, wok-wok. Wak-wak, wek-wek, wok-wok. Kita coba nggih. Jadi syairnya nanti diganti, kalau yang kamu ya coba wak-wak gitu. Bisa? Bisa nggih? Nah, insyaallah bisa semuanya. Yuk kita coba dulu. Yang lain saya bisa tunjuk, kalau yang saya menunjuk wak berarti wak yang menyanyi. Ya, kita coba dulu yuk. 1, 2, 3. Stop. Kayaknya kurang bersemangat. Tadi sudah makan siang belum, Bunda? Ayo suaranya, kayaknya jaim banget ya Allah. Ayo suaranya lebih dikeluarkan lagi yuk. 1, 2, 3. Biasa, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ternyata nggak ngantuk
nggih. Alhamdulillah. Silakan boleh bisa duduk kembali nggih. Terima kasih. Mohon izin saya berdiri nggih teman-teman semuanya. Alhamdulillah itu sekedar untuk refresh biar tidak ngantuk nggih. Karena wak-wak ngomong itu tadi sekedar untuk menghilangkan rasa ngantuk karena ini jam rawan nggih, jam rawan. Nggih, alhamdulillah. Baik, perkenankan saya di sini akan diseminasi ku bahasanya ya rodok dhuwur nggih, pokoke memperkenalkan istilahnya mengenalkan pada teman-teman semuanya tentang budaya positif. Itu. Iya. Baik. Kalau teman-teman mendengar budaya positif, kira-kira yang ada di benak jenengan apa ya? Kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik. Betul. Jadi memang budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang bisa kita laksanakan dalam kelas maupun di sekolah ini dalam pembelajaran kita nanti sehari-hari berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bahasanya agak lumayan ya. Paradigma itu kalau tidak salah cara pandang, pola pikir, nah gitu. Jadi perubahan paradigma ini bahwa pendidikan itu kan selalu berkembang ya, tidak statis tetapi dinamis. Dan ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. Namun ada hal-hal yang masih selaras dari dulu sampai sekarang. Yang pertama ya ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Beliau Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan bahwa guru ini ibaratnya seorang petani. Jadi dan petani yang menanam padi. Kita hanya bisa mengolah ya, menyuburkan, memupuk, kemudian mengolah tanahnya supaya menjadi subur. Tetapi kita tidak akan bisa mengubah kodrat anak, kodrat padi untuk bisa berubah menjadi jagung, tidak bisa. Karena dia kodratnya padi, dia akan tetap menjadi padi. Kita tidak akan bisa berubah menjadi jagung karena itu sudah kodratnya. Tapi kita bisa mengolahnya, ya, mengolah supaya menjadi subur. Bagaimana caranya mengolah tanahnya, memberi pupuk supaya menjadi subur. Seperti itulah yang bisa dilakukan oleh guru terhadap murid. Jadi murid itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, tidak bisa guru merubah. Kita hanya bisa melakukan bagaimana menggali apa yang dia miliki untuk kita kembangkan sesuai dengan kodratnya. Kalau zaman dulu saat kita belajar itu kan semuanya pasti guru yang memegang peranan penting. Nah, sekarang guru ini tidak memegang kendali utuh, tetapi guru sebagai fasilitator. Jadi pendidikan harus berpusat kepada anak, tidak lagi kepada guru. Semuanya harus berpusat kepada anak, bukan kepada guru. Murid atau anak dijadikan sebagai subjek, bukan objek. Kalau subjek, dia bebas dan bisa memilih apa yang dia inginkan, tidak hanya mengikuti apa yang dimau oleh guru. Sebaliknya, guru yang mengikuti kemauan
kemauan murid, ya, dan tentunya tetap untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Budaya positif yang pertama ini berkaitan dengan yang namanya disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Oke, disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diambil seseorang yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Universal itu artinya tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, yang bisa diterima oleh semua pihak, semua kalangan karena bersifat umum. Jadi disiplin di sini yang diterapkan bukan dengan adanya ancaman, bukan karena hukuman, tetapi disiplin yang muncul dari dalam diri anak sendiri. Berkaitan dengan ini, menurut penjenengan semuanya, kalau untuk anak-anak kita bagaimana ya pelaksanaannya kalau di sekolah? Apakah sudah bisa menerapkan yang seperti ini? Masih agak sulit ya. Masih perlu diingatkan. Baik, itu poin yang pertama. Masih kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya, pada dasarnya kita meminta anak melakukan sesuatu, itu maksudnya kan kita mengontrol anak. Tapi pada dasarnya itu hanya sebuah ilusi. Kita bisa mengontrol anak apabila anak mengizinkan dia untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi apabila dia tidak menginginkan untuk dikontrol, maka kita sebagai guru tidak dapat mempengaruhinya. Begitu. Itu yang dinamakan ilusi. Pada dasarnya dia mengikuti yang dimaui oleh guru, melaksanakan yang diperintahkan oleh guru karena dia bersedia untuk dikontrol oleh orang lain. Apabila anak tidak bersedia untuk dikontrol, maka kita orang lain tidak bisa memberikan untuk mengontrol itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini sama. Sebetulnya penguatan belum tentu itu efektif dan bermanfaat. Bisa efektif dan bermanfaat tetap apabila anak mau menerima hal tersebut. Apabila anak menolak, apapun yang kita sampaikan tetap tidak akan bisa menjadikan sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kurang tepat karena kita biasanya kan begitu guys sama anak-anak. Enggak boleh, itu kan nanti kamu begini loh. Apa enggak kasihan sama ibu, ibunya sudah bayar sekolah, kamu tidak mau. Kadang kan seperti itu ya. Itu sebetulnya juga kurang tepat. Anak merasa bersalah, belum tentu itu menumbuhkan suatu karakter. Justru kadang malah menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan dan membuat anak frustasi. Dan dia tidak, justru malah kebalikannya, bukan berkarakter baik, tetapi berkarakter yang kurang baik. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan ya Bu ya. Kita merasa bahwa kita orang dewasa punya hak untuk memaksa kepada anak-anak murid kita, anak kita dan murid kita. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Anak memiliki haknya sendiri untuk menentukan apa yang dia mau.
Meskipun kita sebagai orang tua tetap harus mendampingi dan ikut mengarahkan, mendorong anak ke arah yang baik. Ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini yang disepakati bersama. Disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, merupakan fondasi dalam kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar yang merupakan fondasi dari perilaku kita dan terlepas dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya. Jadi namanya universal itu kan umum, bisa diterima oleh semua kalangan, semua agama, semua suku bangsa. Nah, nih, salah satu contoh nilai kebajikan universal itu ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu ada berapa pilar, ada berapa dimensi, aduh lupa, itu ada lagunya loh sebetulnya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa? Mudah-mudahan 6 ya itu. Jadi untuk mudah mengingatnya ini karena adalah tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan Indonesia itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini termuat dalam 6 dimensi itu tadi ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Nah ini ada salah satu lagi contoh nilai kebajikan universal dari The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence. Itu ada 7 kalau tidak salah. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Namanya empati kan tidak mengenal agama ya Bu ya, tidak mengenal suku. Iku nek beda agama aku gak tidak mau menolong kan tidak. Namanya empati itu kan sifatnya universal, siapa saja bisa membantu. Seperti kalau ada saudara kita yang sedang terkena musibah, pasti semuanya akan berbondong-bondong untuk membantu. Tidak hanya iku agamanya Islam, sing Islam tok sing bantu kan tidak. Dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, semuanya terjun ikut membantu. Seperti itu. Kita lanjutkan mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam berperilaku itu ada motivasinya. Setiap manusia melakukan sesuatu hal itu pasti ada motivasinya yang mendorong dia melakukan hal tersebut. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia merasa tidak nyaman atau biar supaya dia tidak terkena hukuman. Ini adalah nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah adalah ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi supaya aku aman, supaya nyaman, makanya aku melakukan. Nanti kalau aku tidak melakukan, aku pasti kena hukuman. Itu adalah nilai yang paling rendah. Kemudian yang selanjutnya, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau ikut
lomba supaya aku dapat hadiah. Aku mau belajar supaya aku dapat hadiah. Nah, itu motivasi yang kedua. Setingkat di atas dari yang pertama tadi. Kalau tadi kan supaya tidak kena hukuman, yang ini supaya mendapatkan penghargaan. Nah, itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang terbaik. Jadi mereka atau kita melakukan sesuatu berdasarkan dari keyakinan yang ada dalam diri kita. Kita melakukan hal tersebut dengan maksud menghargai diri kita sendiri dan orang lain, sehingga melaksanakan hal tersebut karena kita percaya apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita percaya. Mudah-mudahan motivasi yang ketiga ini menjadi latar belakang dalam kita melakukan setiap perilaku ini, terutama untuk anak-anak juga. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pada hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga kata ini kira-kira jenengan yang belum mengenal yang mana? Restitusi. Mau kenalan Bu? Boleh berkenalan dulu kalau belum kenal. Kalau hukuman, sudah kenal dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan hukuman? Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah bersalah melakukan kegiatan atau melakukan apapun yang terjadi. Monggo pendapat yang lain tentang hukuman. Monggo, Bu Diana mungkin? Apa Bu Nur? Hukuman dulu. Katanya sudah mengenal. Ini kita lebih mengenal lebih dalam ya. Monggo, hukuman. Tadi Bu Andini sudah berpendapat. Monggo yang lainnya. Bu Diana mungkin? Seperti akibat gitu Bu. Jadi kalau melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan itu jadinya ada suatu harus diterima ya gitu. Apa ya, konsekuensi yang harus diterima seperti itu. Itu seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Pendapat? Monggo? Nah, biar dengar temennya yang lain. Iya, betul. Oke, monggo. Mungkin apa ya mungkin tidak betul, tapi saya mencoba untuk menyampaikan ini supaya tidak ngantuk ya. Hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan aturan. Ya. Baik, terima kasih bunda-bunda semuanya. Hampir semuanya yang disampaikan benar, namun ada yang kurang tepat. Jadi hukuman itu memang biasanya diberikan apabila ada yang melakukan kesalahan. Namun lihat yang kedua, ada konsekuensi ya. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi satu arah, tidak terencana dan tiba-tiba. Maksudnya seperti ini. Ada anak melakukan, misalnya murid kita melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan di awal. Karena kita punya peraturan, misalnya ya kita punya peraturan sekolah atau peraturan kelas misalnya,
Yang datang terlambat, misalnya yang datang terlambat harus membuang sampah di tempat sampah, misalnya membuang sampah yang ada di kelas keluar misalnya. Itu karena sudah kesepakatan, anak kan sudah tahu kalau aku terlambat berarti aku harus melakukan itu. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman tidak seperti itu. Hukuman itu satu arah, berasal hanya dari guru. Jadi anak tidak tahu. Misal contohnya kalau di TK mungkin jarang ya, tapi kalau yang di tingkat jenjang yang lebih tinggi SD ke sana itu mungkin berlaku. Misalnya tidak memakai sepatu warna hitam, kemudian apa konsekuensi yang harus dilaksanakan. Tapi kalau hukuman itu tidak pakai sepatu hitam, kamu lari keliling lapangan 10 kali misal, itu namanya hukuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan bersama. Tuh guys, sudah jelas. Hukuman bersifat tidak terencana. Anak tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut dan tanpa melalui kesepakatan. Sementara kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati bersama. Jadi anak sudah tahu apabila melanggar berarti dia harus melakukan hal tersebut. Nah, ini tampaknya yang belum mengenal restitusi. Itu guys. Saya juga baru kenalan ini kemarin Bu. Ternyata restitusi ini adalah sifatnya kolaboratif, mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tetapi mengajak anak untuk berbicara, mengajak anak untuk berdialog, berbicara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Seperti itu. Jadi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri oleh anak. Guru sifatnya hanya sebagai fasilitator saja. Gitu. Nah, tinggal ini nanti berkaitan dengan pelaksanaannya untuk terutama di jenjang kita jenjang TK, apakah sudah bisa? Nah seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, sekarang kalau penghargaan sudah kenal Bunda semuanya? Sudah. Menurut jenengan penghargaan itu apa? Saya penghargaan adalah suatu reward kepada seseorang karena sudah melakukan sesuai dengan tindakan atau sesuai dengan aturan. Baik, monggo yang lain. Mungkin hasil sama juga penghargaan merupakan sesuatu yang hasil dari apa yang dia lakukan untuk dilakukan yang bersifat positif juga. Monggo, ada? Saya coba Ya. penghargaan menurut saya anak itu melakukan sesuatu dalam arti misalnya menggambar, terus anak itu karena dia yang terbaik di antara itu dia mendapat penghargaan dari Baik, terima kasih. Menurut penjenengan semuanya, penghargaan ini baik atau tidak? baik. Baik, ya? Baik. Penjenengan sering melakukan memberikan penghargaan pada anak. Sering ya? Bagus, ya. Secara lisan, ya. Apresiasi berupa apresiasi. Ya. Baik. Penghargaan memang sebetulnya adalah baik. Maksud dan tujuan guru atau orang tua memberikan penghargaan itu kan tentunya baik. Iya, baik. Mudah-mudahan semuanya kita lanjutkan kembali, gitu.
Tadi pertanyaannya adalah apakah penghargaan menurut panjenengan baik? Baik ya, baik, betul. Baik itu adalah ya, penghargaan sebetulnya kita maksudkan tujuan kita adalah baik. Jadi untuk mengapresiasi anak. Namun pemberian penghargaan ini ternyata yang kita maksudkan baik ternyata tidak selamanya baik. Yang baik ternyata tidak selamanya baik. Nah, penghargaan ini ada efek jangka panjang dan jangka pendek. Dalam efek jangka pendek ini mungkin baik ya, efektif. Jadi anak bisa mengikuti apa yang kita arahkan sesuai dengan aturan dengan adanya penghargaan tersebut. Itu efektif. Namun untuk jangka panjang ini ternyata kurang efektif karena ini bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi anak-anak ini motivasinya melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Dan itu motivasinya kurang baik karena berasal dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri gitu. Kemudian nah ini kehilangan motivasi. Maksudnya kehilangan motivasi di sini motivasi dari dalam dirinya tidak muncul, tetapi yang muncul adalah motivasi dari luar untuk mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi tidak efektif. Yang selanjutnya tidak efektif karena itu tadi melakukan untuk mengharapkan imbalan, dan apabila tidak mendapatkan yang diharapkan dia akan merasa kecewa. Untuk selanjutnya, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan, seperti hubunganmu dengan dirimu, benar? Iya, bisa merusak penghargaan gitu. Karena apa? Biasanya kita memberikan apresiasi, oh iya bagus, Bu Nur bagus, gambarnya luar biasa bagus kan. Ternyata itu membuat teman-teman yang lain yang tidak dipuji itu akan merasa iri dan merasa iri dan sakit hati. Mungkin ya bener ya, aku sakit hati, aku ya cantik loh ya bener ya, aku kok gak dipuji ya, aku sudah cantik hari ini loh Bu Lina, kenapa gak dipuji, seperti itu ya bener ya, betul. Nah itu ternyata bisa merusak hubungan karena yang tidak dipuji akan merasa iri dan sakit hati dan menimbulkan persaingan di dalam kelas. Persaingan sebetulnya dalam hal positif mungkin baik ya. Nah ini dimaksudkan persaingan yang menimbulkan rasa iri itu yang kurang baik. Tuh. Wah ternyata penghargaan dampaknya luar biasa ya. Yang menurut kita sepele ya ternyata Selanjutnya ternyata penghargaan juga bisa menurunkan kualitas dan ketepatan. Ini bukan saya ngomong, ini berdasarkan survei dari para ahli. Itu ada sebuah survei tentang menurunkan kualitas itu. Ada sekelompok anak yang dia itu diberikan penghargaan untuk menulis sebuah cerita. Kalau kamu bisa menulis dengan baik, kamu akan mendapatkan ini begitu. Nah, ternyata ada dua kelompok ya, ada dua bagian kelompok yang diberitahu kalau kamu bisa menulis bagus mendapatkan sesuatu, itu justru malah kualitasnya jelek dibandingkan yang tidak diberitahu. Pokoknya menulis sebaik mungkin begitu saja tanpa ada embel-embel penghargaan, itu malah justru kualitasnya yang lebih baik. Nah, dan lebih tepat sesuai dengan waktunya yang ditentukan. Yang tidak diberitahu ini lebih tepat. Yang diberitahu kalau kamu akan mendapatkan sesuatu itu malah meleset istilahnya, malah menurun. Nah, itu dari para ahli seperti itu penilaiannya. Kemudian yang untuk selanjutnya, ternyata kreativitas ini penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Tidak terbayangkan ya oleh kita ya.
sama sekali tidak. Kenapa kok bisa sebuah penghargaan ternyata mematikan kreativitas? Karena dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan motivasi dari luar, ingin memperoleh sesuatu tadi, ingin dipuji, ingin ini supaya aku mendapatkan ini. Nah itu yang kurang baik. Dan yang sangat di luar prediksi kita adalah ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Waktu saya mendengar ini, kok bisa ya? Penghargaan kok bisa menghukum? Yang dimaksudkan adalah jika yang diharapkan itu tidak sesuai, kita tidak mendapatkan yang kita harapkan, dan kita tidak mendapatkannya, itu kita akan merasa seperti dihukum, seperti hukum. Misalnya karena kecewa itu tadi, misalnya aku kepengen ranking 1 misalnya kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking karena guru menghargai semua bakat dan minat anak masing-masing. Setiap anak punya potensinya sendiri-sendiri. Jadi sekarang sekolah kan sudah tidak ada ranking. Ranking tidak jadi anak tidak dilihat hanya dari akademik saja. Jadi secara menyeluruh, jadi sudah tidak berlaku ranking. Kalau zaman dulu kan aku pengen ranking 1. Nah, kalau tidak ranking 1 itu kan sakit hati. Aduh. Iya. Dulu saya juga gitu, Bu. Waktu sekolah dulu, waktu SD ya gitu. Kok iso loh? Aku suwi nau terus kok gak ranking 1, saya ranking 1 malah temanku ini, si ini gitu. Padahal aku sudah berusaha, sudah begini, kan sakit hati, merasa kecewa dan merasa seperti dihukum sangat berat gitu loh, sebuah kayak seperti sebuah hukuman yang sangat berat. Nah, itulah ternyata sebuah penghargaan yang kita maksudkan baik, ternyata belum tentu baik untuk anak-anak kita. Dan karena ini adalah motivasinya tadi masih berasal dari luar, nah itu justru yang tidak baik. Sebisa mungkin kita sebagai guru, bagaimana caranya bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak sendiri, berdasarkan tadi keyakinannya sendiri bahwa aku bisa melakukan ini, aku bisa menggambar misalnya, aku bisa menggambar gelas, aku bisa menggambar gelas. Meskipun mungkin tidak baik dibandingkan dengan teman-temannya, tapi dia merasa ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa karena aku sudah bisa ini, sudah bisa menggambar ini, aku sudah juara. Karena kemarin aku belum bisa pegang pensil, misalnya seperti itu. Jadi perasaan seperti itu harus kita tumbuhkan pada diri anak-anak didik kita. Tugasnya guru adalah seperti itu. Ya. Sekarang kita berlanjut pada keyakinan kelas. Bunda sudah punya keyakinan kelas? Sudah kenal dengan keyakinan kelas? Baru dengar. Biasanya yang ada apa ya Bu? Kita punya apa ya? Aturan main, SOP, kemudian apa lagi? Tata tertib, peraturan sekolah, ya kan? Ya, betul. Itu yang kita punya. Nah, keyakinan kelas ini lebih dari itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa ada paksaan. Nah, ini bisa menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Biasanya keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah berupa kalimat yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita kan biasanya punyanya peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib. Misalnya apa contohnya peraturan kelas yang kita punya? Kalau makan Oh ya, berdoa sebelum makan, gitu gitu.
membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya mengembalikan. Ya, betul. Nah, apabila itu sudah merupakan kalimat yang positif, hal tersebut bisa dijadikan keyakinan kelas. Apabila hal tersebut sudah merupakan kalimat yang positif dan sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Tetapi kalau belum, itu harus ada beberapa langkah yang kita perlukan supaya menjadi sebuah keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, yang pertama kalau ingin membuat keyakinan adalah menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi biasanya itu begini gitu. Kayaknya kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu guru yang membuat atau sekolah yang membuat tanpa ada pembicaraan dengan murid. Ya apa enggak? Gitu. Kita sudah tersedia tuh peraturan sekolah. Ini, peraturan kelas, tata tertib ini. Nah, yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas itu adalah tata tertib atau aturan yang kita sepakati bersama. Jadi tidak sekolah atau guru sendiri yang menentukan, tetapi kita sepakati secara bersama-sama. Langkahnya yang pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi teorinya nanti mungkin bisa kita praktekkan kalau berkenan. Anak-anak kita ajak ngobrol bareng nih, kira-kira kita mau buat peraturan gitu kalau atau kesepakatan bersama. Kira-kira apa ya? Itu misalnya. Lalu Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, misalnya kita tulis. Lagi, tidak boleh terlambat Bu. Ya, kita tulis. Itu seperti itu. Misal contohnya begitu. Nah, setelah nanti kita tampung dari semua usulan dari anak-anak, kemudian kita ubah peraturan yang sudah disepakati bersama tadi dengan kalimat yang positif. Misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kita ganti karena ciri-ciri kalimat yang positif itu tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, itu kan tidak seperti itu ya. Jadi diubah menjadi kalimat yang positif. Berarti kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan berarti bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat yang positif seperti itu. Terus tadi tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa ya Bu? Ya, berangkat pada tepat waktu. Berangkat atau datang sekolah, berangkat sekolah atau datang sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian menyaringkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi tadi tidak boleh tadinya kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada nilai kebajikan, kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya apa ya Bu? Menjaga kebersihan. Nah, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan itu nilai kebajikannya. Kemudian datang tepat waktu. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Kedisiplinan bisa, kemudian menghargai waktu bisa, komitmen bisa. Komitmen itu kan kesepakatan bahwa harus datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira bisa nggih teman-teman ya? Oh, insya Allah. Besok ujian Bu Anti ini. Monggo supaya tidak ngantuk kita boleh berdiri kembali. Ayo berdiri saya. Setelah duduk berdiri lagi. Berpasangan dua-dua. Yuk berpasangan dua-dua. Monggo silakan. Aduh, pas kan? Loh, berpasangan dua-dua Bunda ya. Kemudian
Kemudian tangannya posisi ingin bersalaman tapi tidak nempel. Tidak nempel. Tidak nempel. Nah, ini permainannya judulnya adalah Ani dan Ano. Tes ya. Ani dan Sahrul Gunawan. Ya. Tes ya. Permainannya adalah Ani dan Anto. Cara bermainnya sangat mudah. Silakan disepakati dulu siapa yang mau jadi Ani dan siapa yang mau jadi Anto. Tentukan dulu siapa yang Ani, siapa yang Anto. Iya. Siapa yang Ani silakan tunjuk jari Ani. Anto tunjuk jari. Ani tunjuk jari. Anto silakan tunjuk jari. Oke, baik. Yuk, posisi tangan, aturan mainnya posisi tangan seperti bersalaman, tapi tidak bersalaman. Nah, nanti saat saya sebutkan nama, dengarkan dulu aturan mainnya. Yang saya sebutkan nama, kalau saya sebut namanya, silakan yang disebut namanya angkat tangannya ke atas. Kemudian yang tidak disebut namanya silakan menangkap, berusaha untuk menangkap. Oke. Iya, silakan tangkap. Yang disebutkan namanya silakan angkat tangannya. Yang tidak disebutkan silakan menangkap. Bisa? Yang tidak disebut berusaha menangkap. Menangkap ya. Tangkap. Contohnya Tangkap. Ani. Iya. Ayo dulu ulang. Makanya berdekatan. Coba ya. Ani. Berusaha nangkap ya. Berusaha nangkap ya. Berusaha meraih tangannya. Ya. Bisa ya? Bisa? Oke, sudah paham ke? Oke, biar nggak ngantuk. Siap-siap. Pada suatu hari ada dua anak sedang berjalan-jalan. Mereka ingin bermain bersama-sama. Nah, yang satu adalah seorang anak perempuan dan satu lagi adalah seorang anak laki-laki. Yang satu bernama Anto. Ayo, ada yang kepegang? Belum. Tidak ada. Oke, silakan posisi awal. Iya. Yang laki-laki bernama Anto, sedangkan yang satu lagi adalah seorang anak perempuan. Dia sudah duduk di kelas 1 SD. Nah, rumahnya itu dekat sekali dengan Anto. Siapa yang ketangkap? Ada yang ketangkap? Bunda yang ketangkap silakan boleh maju ke depan ke sini. Ayo, Bunda yang ketangkap. Ayo silakan. Iya. Enaknya apa ya ini ya? Konsentrasinya luar biasa. Kabur. Oh, ada tetangga ternyata. Oke. Maunya apa ini yang berdua ya? Oke, nyanyi aja. Monggo silakan. Bu Nur yang nyanyi, Bu Tari yang joget ya. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3.
sekali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya. Iya. Sepertinya sudah terbiasa menangkap ya. Menangkap atau tertangkap, Bu? Iya. 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 Baik. Kita menuju ke depan layar kembali ya. Di layar lebar yang sudah tersedia sekarang ada warna-warni yang lumayan bisa terlihat. Nah, ini kita berkaitan dengan membahas kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa saja ya Bu ini? Yuk, kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja? Makanan, minum, rumah, pakaian, nah, ya, sandang, pangan, papan gitu ya Bu ya, guys. Ya, kesehatan. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan. Ya, bersenang-senang. Contohnya apa Bu? Healing. Waduh, cepet deh, healing. Ya, terus apa lagi? Nonton. Berenang. Iya. Kayaknya kebutuhan kesenangan ini sudah paham semuanya ya. Pasti betul ya. Kebebasan. Kemudian untuk selanjutnya penguasaan. Nah, kira-kira apa ini kebutuhan penguasaan ini? Belum kenal. Penguasaan ini adalah merasa ingin diterima, ingin diakui, ingin dihargai. Itu adalah ini loh saya. Itu artinya kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan untuk diterima itu penguasaan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya ini? Cinta, sayang, kasih sayang, ya perhatian. Itu termasuk ini kebutuhan rasa kasih sayang dan untuk diterima. Kemudian ada juga kebebasan. Nah, apa ini kalau kebebasan contohnya? Kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Nah, itu kan kebutuhan untuk kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Apabila salah satunya ini tidak terpenuhi, itu bisa menimbulkan masalah. Contohnya kurang kasih sayang. Sinten kurang kasih sayang Bu? Berarti harus disayang selalu ini Bu Nur ya. Aduh, dikasih sayang iya. Itu kemudian salah satunya seperti itu. Ini tentang kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya ini posisi kontrol. Awas hati-hati nih ngendikan Ibu. Posisi kontrol sebagai manusia maupun sebagai guru. Jadi manusia itu pada dasarnya kan memiliki kontrol pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Kontrol dalam arti mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Jenengan mau melakukan atau tidak melakukan, meskipun sudah ada peraturannya misalnya, tetap yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, dalam posisi kontrol ini berkaitan sebagai seorang, terutama sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya
apabila ada murid atau anak melakukan kesalahan, kita selalu langsung memberikan hukuman. Ciri-cirinya adalah nada suara keras, mata melotot, kemudian iya betul, itu tambahan dari pendapat giginya kereket-kereket ya, dikit gitu ya buah ya. Nah, iya, kemudian menunjuk, iya menunjuk. Nah, itu adalah ciri-ciri posisi kontrol sebagai penghukum. Iya, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini berkebalikan dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya nada yang diucapkan adalah lembut. Tetapi meskipun lembut, itu sangat menyentuh hati dan perasaan, dan mungkin menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Misalnya, ada anak yang sedang melakukan kesalahan seperti itu. Masuk, Mbak, apa kamu gak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru sudah begini loh, apa kamu gak kasihan? Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Apa kamu gak kasihan loh? Ibu sudah bayari sekolah. Itu sekolah bayar apa enggak? Bayar Bu. Iya, Bu, apa ibunya sudah bayar sekolah? Apa gak kasihan sama ibunya? Kamu kok masih sekolah gak mau begini-begini? Itu membuat orang merasa bersalah. Sebetulnya mungkin maksud kita baik, memberi pengertian, namun kadang penerimaan anak berbeda. Penerimaan mereka mungkin berbeda. Dengan membuat orang merasa bersalah, mereka akan merasa frustasi dan justru malah masuk ke identitas gagal ya, karena merasa frustasi. Aduh, aku bersalah sama ibuku, akhirnya malah nggak mau sekolah, terus gak sekolah lah, terus gak nulis lah aku ispo. Nah itu mutung gitu ya, bahasa Jawanya mutung. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Posisi sebagai pemantau ini menerapkan konsekuensi. Konsekuensi artinya mungkin bahasa yang diucapkan biasa ya, tidak menjudgment anak, tidak menghukum anak, tidak menghakimi anak, tetapi dia mengingatkan anak tentang peraturan yang sudah ada. Apa aturannya? Kalau terlambat lari 10 kali Pak, itu misalnya. Nah, berarti silakan dilakukan tanpa mendengar apa alasannya dia terlambat. Begitu. Jadi pemantau itu tanpa mendengar alasannya mereka apa. Misalnya, mengapa anak melakukan hal tersebut, mengapa bisa terjadi itu, tanpa mendengarkan alasannya, tapi langsung sesuai dengan aturan. Tura urusan kue terlambat karena banmu kempes, karena nganter ibumu ke rumah sakit, penting buktinya kue terlambat gitu. Iya. Aturannya apa? Kalau terlambat lari 10 kali Pak, silakan lakukan, sudah tahu aturannya. Nah, itu namanya pemantau seperti itu. Dia memantau supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa mendengarkan alasannya. Kemudian yang selanjutnya posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, guru memposisikan diri sebagai teman murid. Jadi posisi sejajar, bahasa tubuh ramah, mendekat dengan anak dan ramah. Biasanya ikut istilahnya dengan sambil humor. Ayolah, jangan begitu lah. Ayo cepat dilakukan. Ayo gitu. Bahasa-bahasa yang seperti itu. Bahasa ramah seperti dengan berbicara dengan teman. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Apa Bu manajer? Pemimpin ya. Betul, manajer itu pemimpin kalau di perusahaan. Kalau di posisi kontrol berarti kita harus bisa memanajeri, memimpin dalam ada persoalan ini tadi. Jadi apabila ada
kita bertanya dulu kepada anak tersebut apa alasannya, mengapa bisa terjadi, sebabnya apa, kemudian kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ini adalah posisi yang diharapkan sebagai guru kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menghadapi setiap permasalahan, baik dengan teman maupun dengan murid. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira ini refleksi ya? Refleksi, namanya refleksi itu berkaca. Kira-kira setelah sekian lama kita ini bersama-sama menjadi guru di TK, kira-kira jenengan posisi kontrol di mana? Posisi kontrol yang sudah pernah jenengan lakukan di mana? Ayo, di mana Bu? Posisi kontrol di apa? Penghukum, manajer. Oke, baik. Ada lagi? Membuat orang merasa bersalah. Ada yang penghukum? Iya, kadang ya. Kadang-kadang. Berarti sudah pernah nih, penghukum sudah pernah. Membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau? Iya, manajer juga. Baik, dari itu semuanya mungkin tanpa kita sadari kita sudah pernah melaksanakan itu, menjadi seperti itu. Nah, namun ada beberapa yang kurang baik dan yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi harapannya dengan adanya kita destinasi kali ini, untuk selanjutnya kita semuanya, bunda-bunda semuanya termasuk saya sendiri, bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Iya. Berkaitan dengan posisi kontrol sebagai manajer dalam melaksanakan tadi, menyelesaikan suatu permasalahan, itu kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi yang paling mendasar, yang paling bawah, yaitu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Ya, yang pertama tadi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Di sini maksudnya adalah untuk mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses dengan menanyakan atau membuat pernyataan kepada anak bahwa misalnya berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi biar anak stabil dulu emosinya, menstabilkan. Misalnya datang terlambat, tidak apa-apa, datang terlambat itu wajar. Dulu Bu Guru juga pernah loh waktu sekolah datang terlambat. Bukan bermaksud membenarkan apa yang dia lakukan, apa yang sudah anak lakukan, tetapi hanya untuk menstabilkan. Jadi kata-kata tersebut tetap harus diikuti kata-kata yang baik. Misal, terlambat sekolah itu hal yang wajar. Bu Guru waktu sekolah juga dulu pernah melakukan hal itu, maksudnya datang terlambat. Tapi jangan menjadikan suatu kebiasaan setiap hari selalu datang terlambat. Anak kan bisa. Setelah itu, kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan pada bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kamu ya, setiap tindakan pasti memiliki tujuan dan pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu apa yang terjadi.
kenapa ya kok hari ini kamu datang terlambat? Aduh, aku melihat HP Bu, bangunku siang Bu. Kok bisa bangun siang, kenapa? Ditanyakan dulu apa sebabnya. Kenapa kok bisa bangunnya kesiangan? Aku tadi malam tidurnya malam Bu. Ngapain kok tidur malam-malam? Lihat TV Bu. Nah seperti itu. Oh gitu. Lihat TV Bu, bagus TV-nya. Aku sudah terbiasa Pak tidurnya malam. Jadi akhirnya aku bangunnya siang karena tidurnya. Nah itu alasannya kan. Kemudian selangkah selanjutnya adalah kita gali lagi pada anak ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan, kita harus memberikan penawaran apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dengan bertanya, kira-kira supaya besok bisa bangun pagi, apa yang bisa kamu lakukan? Berarti aku harus tidurnya cepat dulu. Iya. Terus apalagi supaya bisa nggak lihat HP Bu, supaya cepat. Oke. Gitu. Berarti itu kan timbul dari pemikirannya si anak sendiri, bukan dari gurunya. Itu yang dimaksudkan motivasi, keyakinan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian juga kita bisa menanyakan, kira-kira kalau kamu datangnya terlambat itu sudah sesuai belum ya dengan keyakinan kelas kita? Kalau kita sudah punya keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tidak Bu. Bagian mana ya, peraturan yang mana ya, atau keyakinan yang mana? Yang itu Bu, yang harus datang tepat waktu. Aku kan datangnya terlambat, berarti aku belum bisa datang tepat waktu. Oh ya betul. Seperti itu. Jadi mungkin ini agak sulit kita terangkan untuk anak-anak kita yang di jenjang PAUD ya, usia 3 sampai 6 tahun. Ini mungkin amat sangat sulit. Namun kita harus tetap belajar mencoba. Jadi kita jangan menjudgment dulu, tapi tanya apa sebabnya dia melakukan hal itu. Termasuk apabila ada dua anak yang sedang bertengkar itu, kita harus ini klarifikasi dulu, istilahnya kita cross check dulu apa sebabnya yang terjadi sehingga terjadi hal tersebut. Kita bisa terapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Gitu ya. Itu dari sekian banyak materi itu yang bisa saya sampaikan, dan ini untuk sedikit memberikan gambaran berkaitan yang mungkin bisa segera kita lakukan di kelas, termasuk ini penerapan segitiga restitusi. Nanti saya ada sedikit nanti bisa dibagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kemudian itu ada kasus. Nanti saya minta coba jenengan buat langkah-langkah segitiga restitusinya. Itu ada kasusnya, kasus A ini misalnya, okay. Nanti posisikan jenengan sebagai guru, kira-kira langkah-langkah di menstabilkan identitas itu seperti apa, kemudian langkah-langkah di validasi tindakan salah seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan seperti apa, okay. Itu okay. Ini hanya sebagai istilah biar saya tahu kira-kira itu yang saya sampaikan itu penjenengan bisa memahami atau tidak gitu. Kalau belum berarti saya perlu banyak belajar lagi untuk bisa menyampaikan pesan ya, menyampaikan sesuatu kepada pendengar semuanya. Monggo bisa dibagi menjadi 3 kelompok saja, monggo silakan ditentukan. Jawabannya satu saja tidak apa-apa ya, 1 kelompok 1. 1 kelompok 1. Ini berbeda-beda kasusnya, Bunda Nyun Sewu. Monggo ini kertasnya. Monggo Bu minta tolong. Oke. Monggo silakan bisa diisi.
Kalau membuat keyakinan kelas saya kira sudah bisa. Kita kan sudah punya peraturan, tinggal merubahnya ke dalam apa istilahnya, ke dalam kalimat yang positif. Monggo. Yang dibaca kasusnya saja, yang ke bawah tidak perlu. Ya, kasus saja. Cukup kasusnya saja yang dibaca dan langkah-langkah segitiga restitusinya untuk ini istilahnya untuk pembelajaran. Ditulis kelompoknya ibu, kelompok ini begitu, siapa gitu. Biar nanti saya tahu. Nanti kalau sudah ditempelkan di sini, di bawahnya sini, begitu, ditempelkan begitu. Nah, gitu. Oke. Iya. Ditempelkan perangko. Ada yang sudah selesai? Bu Diana sudah? Oke, monggo silakan dibaca dulu kasusnya ya, biar bisa. Berarti ini ya Bu ya. Kasus B. Anda adalah Bita, seorang murid kelas 9 SMP Pelindung. Anda jarang sekali berinteraksi dengan teman sekelas Anda dan Anda ingin sekali dekat dengan mereka. Suatu hari sebelum sekolah dimulai, Anda sedang berbicara dengan teman-teman kelas Anda. Anda dan teman-teman Anda sedang berdiskusi mengenai hal apa yang lucu untuk dilakukan. Anda iseng untuk mengeluarkan ide selalu izin ke toilet pada setiap jam pelajaran. Tak disangka, teman-teman Anda terlihat senang dengan ide Anda tersebut dan menantang Anda untuk mencobanya. Anda mencoba pertama kali pada saat kelas matematika Pak Basti. Di tengah penjelasan Bapak Basti, Anda mengangkat tangan Anda untuk izin ke toilet. Izin diberikan oleh Bapak Basti. Anda juga tidak melakukan apa-apa di toilet. Saat Anda kembali ke kelas, Anda mendengarkan penjelasan Bapak Basti sampai pada saat beliau memberikan waktu untuk bertanya. Tanpa ragu Anda mengangkat tangan Anda hingga Bapak Basti bertanya, "Ya Bita, mau tanya apa?" Lalu Anda menjawab, "Tidak Pak, saya mau izin ke toilet." Ketika Anda mengatakan itu, Anda mendengar teman-teman Anda sedikitkan tertawa pelan. Hal ini pun Anda lakukan pada jam-jam berikutnya. Ketika ditanya ada apa dengan diri Anda selalu menjawab, "Maaf, saya sendiri." Namun Anda juga menolak untuk dibawa ke unit kesehatan sekolah. Di hari itu Anda jadi akrab dengan teman-teman sekelas Anda. Anda pun merasa senang karena akhirnya lebih akrab dengan teman-teman sekelas Anda. Esok harinya Anda dipanggil oleh wali kelas Anda. Wali kelas Anda menanyakan mengenai laporan Bapak Basti. Ya, berdasarkan kasus tersebut, kemudian kita melakukan segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama tentunya seumpama saya sebagai wali kelasnya, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu saya mengajak kita untuk mengobrol, istilahnya menggali apa yang sudah terjadi, gitu, apa yang sudah terjadi kemarin, apakah benar laporan yang dilaporkan oleh Bapak Basti. Kemudian istilahnya saya mengajak si Bita untuk mengobrol lebih dalam gitu, untuk menggali informasi gitu. Nah, ketika si anak mengiyakan, ya kemarin saya keluar kelas terus Pak gitu, karena teman-teman itu suka gitu, suka sama saya karena saya itu sepertinya hal itu lucu gitu. Saya ingin berteman, saya seperti itu. Nah, ketika anak-anak sudah mengutarakan istilahnya kejadian itu, kalau benar memang itu terjadi, kemudian saya sebagai wali kelasnya menstabilkan identitas dengan Ibu paham kamu ingin mendapat
istilahnya kamu ingin mendapat perhatian teman-teman, ibu bisa memahami itu. Nah kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kemudian akhirnya saya menanyakan, ibu paham kita melakukan hal tersebut karena ingin diperhatikan oleh teman-teman. Tapi pada validasi tindakan yang salah menanyakan alasan, menanyakan alasan kenapa kok kita melakukan tindakan tersebut gitu. Terus kemudian sampai akhirnya dijelaskan alasannya, sampai pada titik nanti menanyakan keyakinannya, kira-kira yang dilakukan Gita itu sudah betul apa tidak, sesuai belum dengan keyakinan kelas kita gitu. Kalau itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita, bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang mana, nilai kebajikan mana yang bertentangan dengan nilai kelas kita gitu. Jadi nanti dia menjelaskan, oh iya Pak, berarti saya tidak ini ya, kita tidak ini ya gitu. Ya, terima kasih Bu Diana, ternyata sudah lumayan hebat sekali, sudah jelas sekali. Tepuk tangan untuk penampilan Bu Diana. Tepuk tangan bukan suatu hadiah, bukan suatu reward, tetapi apresiasi bahwa panjenengan semuanya termasuk Bu Diana kali ini ternyata sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan. Teman-teman semuanya, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dari siang tadi hingga sore hari ini. Alhamdulillah sudah tiba di akhir acara. Terima kasih atas kesempatan waktunya, panjenengan semuanya bisa menyempatkan hadir di sini memenuhi undangan kami, undangan kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, dan meskipun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam lembaga kita masing-masing, baik untuk jenjang TK maupun yang mungkin ada di kelompok bermain dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan dari kesemuanya itu, tujuan dari pembelajaran kita adalah, yang utama adalah semuanya kita lakukan untuk berpusat kepada anak. Jadi setiap pendidikan, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah bertujuan harus berpusat kepada anak. Menghadirkan pendidikan yang berpusat pada anak, itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan dengan kerja keras kita semuanya, karena untuk mewujudkan itu bukan hal yang mudah, perlu kolaborasi, perlu niat, perlu komitmen dari kesemuanya supaya bisa menjalankannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kemudahan bisa menjalankan tugas kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik yang bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan jika apa yang saya sampaikan dari pagi tadi, siang sampai sore hari ini banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ternyata luar biasa sekali ya Bunda. Kita akhirnya tahu mendapat berbagai macam itu ya Bun, mendapat berbagai macam ilmu, ada istilah-istilah baru, segitiga restitusi, wah gitu ya Bun. Terus ada apa lagi, keyakinan kelas gitu, yang sebenarnya kita sudah melakukan, tapi mungkin perlu disempurnakan lagi gitu ya Bunda. Iya, lebih keren gitu ya Bunda. Ya, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini Bunda. Semoga kita bisa mengaplikasikannya nanti ke kelas
kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Semangat pagi. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Membuat apa? Ya, kesepakatan kelas itu adalah yang boleh dan tidak boleh kita lakukan mulai dari pagi datang sampai siang nanti kita pulang sekolah. Sudah jelas? Nah, jadi yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di sekolah, selama di kelas. Nah, menurut kalian kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Tidak boleh, sebentar, ditulis dulu. Tidak boleh. Tidak boleh mencubit. Tidak boleh. Sebentar sih, ya. Sebentar. Stop dulu satu-satu. Ya. Sebentar, satu-satu dengarkan dulu. Yang ini dulu tadi. Tidak boleh mencubit. Terus tidak boleh apa lagi tadi? Mendorong. Nah, satu-satu. Tidak boleh mencubit, tidak boleh mendorong. Mukul ya. Tidak boleh menendang. Siapa ini? Tidak boleh menendang, memukul, mendorong ke Oke, yang selanjutnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Sebentar. Ya, tidak boleh buang sampah. Ya, sebentar. Buang sampah sembarangan di bawah meja gitu ya. Ya. Terus ngomongnya ya, ngomong yang sopan. Oh iya. Ya, terus selanjutnya kalau dengan Bu Guru, kalau pagi baru datang mengucapkan salam. Terus kalau ada yang memberi salam, kalian harus bagaimana? Menjawab. Jadi tidak hanya mengucap tapi juga menjawab. Mengucap dan menjawab salam. Terus kemudian kalau sebelum kita memulai kegiatan berarti harus apa dulu? Harus apa dulu? Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, salim. Ya, terus kemudian waktu bermain. Kalau bermain hati-hati. Terus antri. Bolehkah lakukan?
Bolehkah rebutan? Berarti tidak berebutan. Tidak rebutan. Ya. Tidak boleh rebutan itu jenenge antri. Terus kemudian setelah selesai bermain bagaimana? Hah? Dikembalikan. Mengembalikan, membereskan mainannya ya. Terus apa lagi ya? Bolehkah bertengkar? Tidak boleh ya. Boleh bertengkar. Ya, tapi sudah tidak boleh mendorong. Terus kalau pagi itu loh harus datang bagaimana? Oh ya, harus datang tepat waktu. Oke, ini kesepakatan kelas kita. Sekarang dari kesepakatan ini akan kita buat keyakinan kelas yang pertama. Sekarang kalau tidak boleh mencubit, tidak boleh mendorong, memukul, menendang teman itu berarti harus bagaimana? Kalau tidak boleh berarti kita harus dengan teman harus bagaimana? Sayang, harus rukun. Berarti rukun ya, rukun dengan teman. Kemudian yang kedua, tidak boleh ini yang ini sesuai ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan di bawah meja. Itu supaya apa ya kok tidak boleh buang sampah sembarangan? Biar bersih, berarti menjaga kebersihan. Oke. Menjaga kebersihan. Kemudian yang selanjutnya ngomongnya yang sopan. Ngomong yang sopan. Kemudian selanjutnya mengucap salam sudah salam. Berarti ini kita harus membiasakan 5S. Apa itu? Iya. 5S yaitu senyum. Dengan ketemu siapa saja harus senyum. Kemudian yang kedua sapa. Harus menyapa, mengucapkan salam ya. Senyum, sapa, salam. Menyapa. Terus mengucapkan salam. Senyum, sapa, salam, sopan. Ngomongnya harus sopan dan santun. Itu biasa berarti membudayakan 5S. Kemudian yang keempat selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, harus dilakukan. Oke, berdoa. Kemudian yang selanjutnya, kalau hati-hati antri tidak rebutan mainan, ini berarti supaya apa? Berarti harus bukan antri. Antri ya harus antri itu supaya apa ya? Dia tidak rebutan supaya tertib, disiplin, menghargai orang lain, menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain ya. Menghargai orang lain. Kemudian kalau membereskan mainan, kenapa kok mainannya harus dibereskan? Biar sekolah kita rapi. Iya, biar rapi, biar bersih. Nah, membereskan mainan itu berarti kamu bertanggung jawab. Tadi mainan setelah memakai berarti harus dikembalikan. Itu artinya bertanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya tidak bertengkar tadi sama ya, rukun dengan teman.
Kemudian selanjutnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini supaya kita berlatih untuk disiplin. Disiplin, tertib. Sesuai aturan. Begitu ya anak-anak ya. Ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tadi kita sudah kesepakatan kelas, sekarang kita buat keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana? Kira-kira kalau seperti ini anak-anak bisa tahu nggak kalau begini? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Oh, belum bisa baca ya? Nah, supaya ini anak-anak kalian semuanya mudah mengingat, Bulina punya caranya. Kita buat dengan gambar, oke? Kalau dengan gambar kira-kira anak-anak tahu nggak? Tahu ya. Oke, yang pertama harus apa? Rukun dengan teman. Rukun dengan teman. Berarti bermain bersama-sama. Gambarnya seperti ini anak-anak tahu? Nah, ini gambarnya sedang bermain bersama. Berarti kalau bermain bersama itu rukun, harus bermain bersama. Semua diajak berteman. Kita tempelkan di sini ya, supaya nanti kalian ingat. Oke? Kita tempelkan di sini. Yang pertama adalah rukun dengan teman. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kalau gambarnya begini anak-anak tahu? Tahu ya? Ini gambarnya apa? Membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Berarti kita harus selalu menjaga kebersihan. Tahu ya? Oke, sebentar. Kita tempelkan dulu. Kita tempelkan di sini yang kedua, menjaga kebersihan. Oke. Yang kedua. Selanjutnya nomor 3 ini, yang tadi 5S, senyum, sapa, salam. Ini tahu kalau gambarnya begini? Ini gambarnya sedang apa? Kok lomba? Antri apa ini? Antri saling dengan buku. Bisa ya? Tahu ya? Semuanya tahu ya? Nih, kita tempelkan di sini. Ya, selanjutnya apa tadi? Keempat, apa? Berdoa. Harus apa? Berdoa. Berdoa. Ini begini tahu gambarnya? Nah, harus selalu berdoa. Oke. Kita tempelkan dulu. Harus berdoa. Berdoa. Kita taruh sini ya. Berdoa. Oke. Nih. Ya, selanjutnya apa tadi? Menghargai orang lain. Nah, nih gambarnya seperti ini. Menghargai orang lain ini termasuk kalau ada yang sedang bicara, kamu harus mendengar. Ini ada temannya sedang ngomong, kamu mendengar. Kalau ada guru yang sedang berbicara, kamu juga mendengar. Itu berarti menghargai orang lain. Ini ya. Oke. Selanjutnya tadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab mengembalikan mainan ke tempatnya. Ya, mengembalikan mainan ke tempatnya. Awas tuh ya.
datang